Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha ahlinna minan nasi. Faqalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuhu. Rawahul Ibnu Majah nomor 215. Yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, Rasulullah, siapakah mereka itu? Rasulullah menjawab, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah, orang yang dipilihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 215. Pada hakikatnya, orang yang beriman kepada Al-Quran seharusnya ahlul Quran. Lihatlah bagaimana Rasulullah menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan sholat witir setiap malam dengan kalimat Autiru ya ahlal Quran. Artinya, sholatlah witir wahai orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Klasifikasi manusia berdasarkan interaksinya dengan Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah Al-Fatir ayat 32, yang artinya, kemudian kitab ini kami turunkan kepada hamba-hamba kami. Di antara hamba-hamba kami ada yang menzalimi dirinya, dan ada pula pertengahan, dan ada pula yang berbuat baik terlebih dahulu dengan izin Allah, maka demikian itu lebih baik, maka demikian itu adalah karunia yang besar. Ayat di atas menjelaskan bahwa interaksinya dengan Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zalimul linafsi, orang yang menganiaya diri sendirinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman atau rujukan hidupnya. Mereka malah melanggarnya. Yang kedua yaitu muqtasid, orang yang beriman kepada Al-Quran tetapi baru bisa melaksanakan sebagian isinya dan sebagian lainnya ditinggalkan. Orang ini tidak berkonsisten dalam memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman atau rujukan dalam aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu sabiqum bil khairat, orang yang sudah mengoptimalkan interaksinya kepada Al-Quran. Dia selalu membaca Al-Quran
tersimpan di dadanya, hafal 30 juz selancar hafalan surah Al-Fatihah. Mereka faham isi Al-Quran. Mereka selalu mentadabburi isi Al-Quran di kehidupan sehari-harinya. Ciri-ciri ahlul Quran yang pertama yaitu selalu bersemangat dalam melaksanakan amal soleh yang disyariatkan oleh Rasulullah dan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti contohnya yaitu Abu Bakar. Dia dikenal sebagai sahabat yang sabar, yang artinya tidaklah Rasulullah SAW melakukan suatu amal soleh kecuali Abu Bakar segera melakukannya. Yang kedua yaitu tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh dan tidak menunda-nudanya. Setelah Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi seorang khalifah, anaknya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kapan Anda akan bekerja?" Beliau menjawab, "Nanti sore." Lalu beliau diingatkan, "Siapakah yang bisa menjamin umur Anda sampai nanti sore?" Beliau langsung tergugah oleh tausiah ini. Beliau langsung mengurus umat dan meninggalkan waktu istirahatnya. Yang ketiga yaitu mudah tergugah dalam beramal soleh. Lihat orang lain beramal soleh, terketuklah hatinya. Timbullah perasaan tidak ingin kalah dengannya, sehingga mereka akan melaksanakannya. Langkah-langkah menjadi ahlul Quran, syarat utamanya adalah kemauan dan keinginan yang tinggi sehingga menghasilkan aksi sebagai berikut. Yang pertama itu teruslah berdoa dan teruslah berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua yaitu menjadikan Al-Quran sebagai agenda utama dalam keseharian. Yang ketiga yaitu selalu mentadabburi Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan. Yang keempat, tidak mengajari semua orang baik pengajaran tilawah, menghafal atau memahami isinya. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik ahlul Quran. Sebaik-baik ahlul Quran adalah Rasulullah. Begitu besar perhatiannya kepada Al-Quran, sehingga beliau disebut sebagai orang yang dalam hadis disebutkan Rasulullah mendapat julukan Al-Quran Al-Hayy, yang artinya Al-Quran hidup di tengah-tengah manusia. Umumnya para sahabat mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Utsman bin Affan dalam nasihatnya berkata, kalau saja hati kita bersih dari dosa dan syirik, maka tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Semoga kita terpilih atas orang-orang tersebut yang telah dijanjikan oleh Allah. Maha benar Allah dari segala macam manfaat Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.